Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan seri The Ten Commandments dan kita akan mempelajari bukti-bukti Alkitabiah yang akan mengangkat kepada kita tentang betapa pentingnya dan relevannya hukum-hukum Tuhan. Khusus pada kesempatan ini kita akan mengangkat hukum yang ketiga tentang menghormati nama Tuhan. Bagaimana dan dalam cara apa dalam kehidupan kita setiap hari kita dapat mencemarkan nama Tuhan. Kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong kita memahami topik ini untuk pertumbuhan kerohanian orang Kristen. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita pada kesempatan ini adalah Pendeta Randy Masengi, Magister Teologi. Beliau menamatkan pendidikan Master of Theology-nya dari Universitas Kelabat pada tahun 2021 dan sudah berpengalaman sebagai gembala jemaat selama 15 tahun. Sudah menikah dengan Ibu John Kawengian SPD dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak, Abigail dan Samuel. Saat ini dipercayakan oleh gereja menjadi gembala jemaat Tumoto dan Bethlehem Air Madidi di daerah misi Minasa Utara, Bitung. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita pada kesempatan ini. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, terima kasih Pendeta di tengah-tengah pelayanan dan kesibukan boleh meluangkan waktu, dan saya percaya ini adalah kali yang kedua bagi Pendeta untuk melayani di Cornelius Media. Ya. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Pemirsa di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali di dalam program DIK bersama dengan narasumber kita Pendeta Randy Masengi. Tetaplah bersama dengan kami. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadinya pertumbuhan kerohanian. Dan topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah hukum yang memerdekakan, bagian ketiga bersama dengan narasumber kita, Pendeta Randy Masengi, Magister Teologi. Dan pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau memberikan kepada kami hukum-hukum-Mu. Hukum-Mu yang akan memberikan kepada kami kebahagiaan dan kemerdekaan apabila kami berjalan di dalam penurutan atas hukum-hukum tersebut. Saat ini kami melanjutkan penelitian dan pembelajaran kami, dan kami akan mempelajari hukum ketiga mengenai menghormati nama Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu, Pendeta Randy Masengi, yang akan menolong dalam diskusi pada kesempatan ini. Kuasa Roh Suci yang akan menolong hamba Tuhan ketika menuntun dan menyampaikan pendapatnya yang berasal dari firman Tuhan, sehingga kami akan diperkaya lewat diskusi Alkitab ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada kesempatan ini, dan kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-7. Keluaran 20 ayatnya yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikianlah kita sudah membaca tadi firman Tuhan yang menjadi pijakan atau landasan diskusi kita pada kesempatan ini.
Dan mari kita langsung kepada pertanyaan yang pertama kepada narasumber kita, Pendeta Randy Masengi. Baik Pendeta, sebenarnya sebelum kita maju pasti ada latar belakang Allah memberikan hukum ketiga ini. Mungkin ada yang bisa Pendeta sampaikan sehubungan dengan waktu, lokasi, peristiwa, dan juga mungkin tujuan mengapa Allah memberikan hukum ini kepada umatnya. Baik, terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya. Jadi ketika kita melihat hukum yang ketiga ini, yang adalah bagian dari 10 hukum, maka kita tentunya melihat apa latar belakang Allah memberikan akan hukum-hukum ini. Nah, yang pertama kita lihat dari segi waktu ketika Allah memberikan hukum ketiga dan juga 10 hukum tentunya. Dalam keterangan di dalam Keluaran 19 ayat 1, di sana mengatakan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi di sana diberikan keterangan waktu pada bulan yang ketiga setelah mereka keluar dari Mesir. Nah, kemudian saya ambil keterangan tambahan dari Life Application Study Bible yang memberikan keterangan bahwa hal itu terjadi pada tahun 1445 sebelum Masehi. Nah, jadi inilah keterangan waktu yang boleh diberikan kapan Allah memberikan 10 hukum termasuk hukum yang ketiga ini. Nah, ketika Allah memberikan 10 hukum kepada Musa dan juga diteruskan kepada orang Israel, tentunya sesuai dengan keterangan firman Tuhan itu diberikan di Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini juga sering disebut Gunung Horeb atau Gunung Allah. Bagi Musa, Gunung Sinai ini atau Gunung Horeb punya kenangan rohani yang mendalam, yang luar biasa. Kenapa? Oleh karena di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 5, bahkan di ayat-ayat selanjutnya dalam pasal ini, memberikan cerita bagaimana Musa memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Allah. Karena di sanalah Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Ketika dia mengembalakan kambing domba, kemudian dia melihat ada semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Kemudian di sana jugalah di Gunung Horeb atau Gunung Sinai ini, Allah memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya. Bahkan secara pribadi, Allah menyatakan kepada Musa nama Allah. Siapa dia? Karena ketika Musa mengatakan, bagaimana orang Israel bisa percaya kalau saya adalah utusan Allah untuk membawa mereka keluar dari Mesir? Allah berkata, katakanlah namaku. Aku adalah aku yang mengutus kamu. Aku adalah aku, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi Gunung Sinai ini bukan sesuatu tempat yang asing bagi Musa, karena dia sudah punya pengalaman di waktu sebelumnya. Ya. Nah, ketika Allah memberikan 10 hukum di Gunung Sinai, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel untuk melakukan persiapan. Sebelum hukum diberikan, dalam Keluaran 19 memberikan cerita bagaimana orang Israel harus menyiapkan diri. Bahkan ketika Allah akan bertemu dengan orang Israel pada waktu itu, ada peristiwa yang dahsyat terjadi. Ada kilat, guru, bunyi yang dahsyat, kemudian terdengar sangkakala yang bunyinya sungguh luar biasa, sampai-sampai orang Israel takut menghadap Allah sehingga mereka katakan, Musa engkau sajalah yang bertemu dengan Allah. Nah, semua ini Allah lakukan, peristiwa-peristiwa yang spektakuler, yang dahsyat ini Allah lakukan oleh karena ada hubungannya dengan pemberian hukum. Ya. Allah melakukan hal-hal yang dahsyat supaya orang Israel akan menuruti hukum-hukum yang Allah berikan. Ya. Khususnya hukum ketiga, mereka akan hormat kepada nama Allah karena melihat pertunjukan kuasa Allah. Ya. Nah, dalam Allah memberikan hukum yang ketiga khususnya ini, dia memiliki tujuan tentunya. Ya. Sama juga dengan hukum-hukum yang lain. Nah, saya ingin mengutip komentar dari Seventh Day Adventist Bible Commentary yang berkata bahwa untuk menanamkan rasa hormat adalah tujuan utama dari hukum ketiga ini. Jadi ketika Allah mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, tujuannya supaya orang Israel dan umat-umat Allah menghormati namanya. Cakupan dari hukum ini tidak hanya terbatas kepada
tidak menyebutkan nama Allah saja, tetapi ada cakupan yang luas. Berdasarkan Seventh Day Adventist Bible Commentary, saya ambil 2 poin di sana, cakupan dari hukum-hukum ini. Yang pertama yaitu ibadah yang hanya formalitas saja, yang menyebut nama Tuhan dalam ibadah tetapi hanya sekedar luar saja, itu melanggar hukum ketiga. Baru kemudian bersumpah palsu. Apabila ada seorang yang bersumpah dan menggunakan nama Allah, apalagi sumpah itu tidak benar, itu juga melanggar hukum ketiga ini. Bahkan penjelasan yang saya ambil menurut John Wesley Explanatory Notes, di sana memberikan beberapa cakupan yang lain. Di mana di sana mengatakan apabila seseorang membuat pengakuan iman atas nama Tuhan, tetapi dia tidak hidup sesuai dengan iman itu, dia melanggar hukum ketiga. Kemudian yang berikutnya, bila seseorang berjanji kepada Tuhan, tetapi kemudian tidak melakukan apa yang dia janjikan kepada Tuhan, itu juga melanggar hukum yang ketiga. Selanjutnya, apabila dia mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji secara sembarangan, dengan menggunakan nama Tuhan tanpa ada alasan yang tepat, maka orang itu melanggar hukum ketiga. Selanjutnya juga apabila orang itu bersumpah atau berjanji palsu, ya sama seperti keterangan di Seventh Day Adventist Bible Commentary, dia juga melanggar hukum ketiga. Bahkan menyebutkan nama Tuhan dengan ceroboh dan tidak hormat, itu juga adalah pelanggaran hukum ketiga. Jadi itulah cakupan dari hukum ketiga ini dan juga ya, sedikit latar belakang dari hukum ketiga ini. Baik, terima kasih Pendeta telah memberikan kepada kita semua latar belakang dari hukum ini, teristimewa hukum ketiga, yang akan semakin mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam. Nah, kita tahu bahwa hukum Allah itu kekal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah hukum ini, teristimewa hukum ketiga ini sudah ada sebelum peristiwa Sinai yang Pendeta jelaskan tadi? Apakah sudah ada indikasi bahwa hukum ini memang sudah ada sebelumnya? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, terima kasih. Nah, memang ini harus kita pahami benar bahwa hukum itu sudah ada sebelum Sinai. Ya. Karena banyak orang berkonsep hukum itu nanti ada pada waktu di Sinai, secara tertulis dalam 2 Loh Batu. Tapi saya ingin memberikan ada beberapa referensi ayat yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, saya ingin baca dalam Kejadian 4 ayat 26. Ya. Kejadian 4 ayat yang ke-26. Berkata, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya. Nah, jadi masih di zaman Adam dan Hawa, ketika Set melahirkan anak dan diberi nama Enos, orang memanggil nama Tuhan. Ya. Nah, saya juga ingin mengambil keterangan dari Seventh Day Adventist Bible Commentary yang mengatakan bahwa ini menggambarkan situasi ketika orang beribadah secara bersama-sama, public worship. Ya. Jadi ketika di zaman Enos, orang sudah mulai beribadah secara bersama-sama dan mereka mulai memanggil nama Tuhan. Jadi nama Tuhan sudah dikenal oleh orang-orang pada waktu itu. Kemudian referensi ayat yang kedua, saya ingin mengambil dalam Ayub 1 ayat yang ke-5. Ayub pasal 1 ayat yang ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Para scholars berpendapat bahwa kitab Ayub ditulis sebelum 5 kitab Musa. Itu artinya dalam cerita pengalaman Ayub sudah ada konsep untuk menghormati nama Tuhan. Karena dalam cerita ini Ayub takut jangan-jangan anak-anaknya sudah menghujat nama Tuhan sehingga dia melakukan mempersembahkan korban bakaran. Jadi Ayub sudah punya konsep untuk tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Bahkan dalam pengalaman Musa tadi, Kejadian 3 ayat 1-5, Allah juga sudah memperkenalkan namanya.
kepada Musa. Untuk supaya Musa sebutkan itu kepada orang Israel, maka mereka percaya Musa diutus Tuhan. Itu juga artinya bahwa nama Allah sudah dikenal oleh orang Israel sebelum hukum ini diberikan. Jadi dari ketiga ayat ini, kita boleh melihat bahwa hukum itu sudah ada sebelum Sinai. Prinsip-prinsipnya sudah dijalankan. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Jadi ternyata hukum ketiga ini bukan hanya sekedar salah penyebutan ya, tetapi juga ini menyangkut kehidupan dari orang yang menyebut nama Tuhan itu sendiri. Baik, puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar dan saya yakin kita masih bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mengikuti, mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth, Insight, Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan latar belakang pemberian hukum, tujuannya, dan juga eksistensi dari hukum ini sebelum Sinai. Dan sekarang kita akan mencoba melihat kepada pertanyaan selanjutnya. Kita langsung kepada narasumber kita. Pendeta, apakah ada contoh cerita atau ayat di dalam Alkitab tentang orang yang menurut dan diberkati atau mereka yang melanggar dan dikutuk sehubungan dengan hukum ketiga ini? Bagaimana pendeta? Terima kasih. Jadi tentunya kita harus melihat contoh dari orang-orang yang melakukan dan tidak melakukan hukum ini. Saya ambil contoh yang pertama, orang-orang yang melakukan akan hukum ini dan apa berkat yang mereka terima. Saya ambil sebuah cerita di dalam 1 Raja-Raja 18, ayat 36 sampai 39. Saya akan bacakan cerita ini. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Ini cerita ketika Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Dan khususnya dalam ayat-ayat ini ketika Elia memanggil nama Tuhan dengan nama yang telah dia perkenalkan sebelumnya, yang kita sudah bahas tadi, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel, maka Allah menjawab doanya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita memanggil nama Allah dengan rasa hormat, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh orang yang melanggar hukum ini? Bagaimana keadaan mereka? Saya ingin ambil cerita di dalam Imamat 24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-23. Dikatakan, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri." Kemudian ayat yang ke-23 mengatakan,
Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi ada contoh orang yang melanggar hukum ini ada hukumannya. Ya. Jadi kita pun harus berhati-hati dengan hukum ini. Dan kelihatannya Allah sangat serius ya pelanggaran terhadap tidak menghormati namanya di tengah umat. Baik, terima kasih pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tadi kita sudah lihat contoh-contoh cerita di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita mencoba melihat kontinuitas dari hukum ini di perjanjian baru. Apakah hukum ini diulangi ataukah mungkin ditegaskan kembali di dalam perjanjian baru? Mungkin ada di Injil atau ulasan Rasul Paulus atau Yohanes dan yang lain-lain. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke, terima kasih. Jadi tentunya kita meyakini bahwa Allah yang memberi hukum itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ya. Baik di perjanjian lama, dia juga Allah di perjanjian baru. Nah, secara prinsip hukum ini terus ada. Ya. Karena hukum ini juga tidak berubah. Ya. Walaupun kata per kata mungkin kita tidak akan temukan, tapi prinsipnya kita dapat lihat. Ya. Contoh yang pertama yang ingin saya ambil dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Ini kata-kata Yesus yang berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi prinsipnya di sini kita bisa temukan bahwa orang-orang ini hanya sekedar beribadah saja. Mereka menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, tetapi Tuhan katakan kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi prinsipnya kita temukan dalam ayat ini. Bahwa dalam beribadah menyebut nama Tuhan tapi tidak hidup sesuai dengan iman itu, Allah anggap itu adalah pembuat kejahatan. Bahkan dalam surat Rasul Paulus, kita boleh lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 19, di sana Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius, dia berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Inilah prinsip dari hukum ketiga yang diulangi lagi dalam perjanjian baru, baik dalam kitab Injil maupun dalam tulisan Rasul Paulus. Jadi memang benar bahwa ini bukan hanya sekedar salah ucap atau salah tulis ya, tetapi mereka yang menyandang nama itu atau memanggil nama itu sebagai Tuhannya, mereka harus menjaga, memelihara hidup mereka karena sesuai dengan nama Allah yang kudus itu. Baik. Nah, tadi kita sudah lihat apakah Yesus kira-kira melalui perkataan atau pengajarannya meneguhkan hukum ini. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Yesus sendiri. Oke, terima kasih. Jadi tentunya Yesus juga yang memberikan hukum ini ketika di Sinai. Dan dia juga ketika hidup di dunia ini mempraktekkan akan hukum tersebut. Dalam Matius 5 ayat 34, di sana Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah. Jadi Yesus mengajarkan prinsip hukum ini. Jangan bersumpah, karena dalam sumpah itu banyak kali orang menyebut nama Allah dalam sumpah mereka. Sehingga Yesus katakan, janganlah bersumpah. Jadi ini ajaran Yesus yang berkaitan dengan hukum tersebut. Kemudian dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Di sana Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ya seperti bunyi hukum ketiga tadi, bahwa Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan Yesus katakan dalam Matius 12 ini bahwa setiap kata sia-sia, termasuk juga di sana menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia, akan dihukum. Jadi memang kita harus berhati-hati dengan nama Tuhan ini. Karena nama Tuhan ini itu adalah nama yang kudus, yang suci karena berkaitan dengan karakter Allah, berkaitan dengan kehormatannya.
Oke, baik, terima kasih pendeta. Kita sudah melihat tadi baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahkan bagaimana hukum ini ditegaskan kembali oleh Yesus. Kita akan kembali setelah pesan-pesan rohani. Tetaplah bersama dengan kami karena kita akan masih mendalami topik yang sangat menarik ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita akan mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan pada kesempatan ini kita mempelajari tentang hukum yang memerdekakan, hukum yang ketiga tentang menghormati nama Tuhan. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, kita telah membahas tadi tentang latar belakang hukum, lalu kemudian kontinuitas dari hukum ini, bagaimana hukum ini berlaku di perjanjian lama, di perjanjian baru, bahkan diteguhkan oleh Yesus Kristus. Sekarang kita akan lanjutkan dan kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Randy Masengi. Pendeta, bagaimana perluasan hukum ini, atau seperti yang sempat pendeta kutip tadi, yaitu tentang cakupan hukum ini bagi kita yang hidup di zaman modern. Apakah ini masih relevan? Hal-hal apa saja kira-kira yang dilakukan di zaman modern ini yang mungkin saja tanpa sadar adalah pelanggaran terhadap hukum ketiga ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Terima kasih. Jadi kita melihat bahwa dalam cakupan hukum ini untuk zaman kita saat sekarang ini tentunya tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Bahwa yang pertama dan tentunya yang terutama adalah dalam kita beribadah. Jika kita berdoa, kita harus dengan sungguh-sungguh karena dalam doa kita menyebut nama Tuhan. Ada kalanya kita berdoa hanya sekedar formalitas saja. Bukan tidak mungkin ketika kita berdoa Bapa kami, karena kita sudah menghafalnya, jadi keluar begitu saja. Tanpa ada perasaan hormat ketika kita menyebutkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tapi sementara kita tidak menghormati nama itu, karena hanya menyebutkannya saja. Kemudian dalam kita bernyanyi, memuji Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa kita harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Berhati-hati karena ke dalam nyanyian pujian itu ada nama Tuhan yang disebutkan di sana. Bukan hanya sekedar kita bernyanyi saja untuk supaya memuaskan pendengar, tapi pujian itu yang menyebutkan nama Tuhan juga menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Nah, begitu juga dengan kita membicarakan firman Tuhan, jangan hanya asal-asalan saja tanpa ada rasa hormat kepada namanya. Nah, itu dari segi kita beribadah. Nah, lebih berhati-hati juga dari segi kita bersosial. Biasanya dalam status-status di media sosial harus berhati-hati seperti ungkapan-ungkapan atau istilah OMG. Nah, banyak kali kita menyebutkan istilah ini yang artinya oh my God. Tapi dalam hal kita bersenda gurau ataupun lelucon-lelucon, kita gunakan istilah ini yang sebenarnya sudah ada nama Allah di sana. Berhati-hati kita bersenda gurau, jangan menggunakan nama Allah sebagai lelucon. Ataupun ketika kita menyebutkan kata haleluya, itu juga kan berarti puji Tuhan. Banyak orang yang tidak sesuai dengan kata haleluya itu dipakai. Ketika dia mungkin dapat sesuatu masalah, dia berkata haleluya, padahal sebenarnya ungkapan hatinya bukan haleluya memuji Tuhan, tetapi mungkin bersungut-sungut. Tidak tulus. Tidak tulus. Hanya sekedar orang dengar, oh haleluya puji Tuhan, tapi hanya sekedar ucapan di bibir, tidak dari hati. Nah, jadi ini yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Jangan sampai nama Tuhan dipermainkan. Kita harus benar-benar memiliki rasa hormat dan secara sadar menyebutkan nama Tuhan itu.
Baik, terima kasih pendeta. Jadi ada cakupan ya yang perluasan dari hukum ini dalam kehidupan umat sehari-hari. Nah, mungkin apakah ada pesan khusus dari tulisan inspirasi sehubungan dengan hukum ini yang mungkin nasihat-nasihat yang baik yang bisa kita bawa pulang dalam diskusi kita pada kesempatan ini? Baik, terima kasih. Tentunya ada banyak kutipan dari Roh Nubuat yang bisa kita lihat, tapi saya hanya ambil satu saja. Saya ambil dari buku Sejarah Para Nabi halaman 359. Di sana berkata, hukum ini bukan hanya melarang sumpah palsu dan sumpah-sumpah biasa, tetapi juga melarang kita untuk menggunakan nama Allah di dalam cara yang sembrono tanpa menyadari akan artinya yang hebat itu. Dengan menyebut nama Allah secara tidak hati-hati dalam pembicaraan-pembicaraan yang biasa, dengan memohon perkara-perkara yang remeh kepadanya, dan sering mengulang-ulangi namanya tanpa pemikiran, kita tidak menghormati dia. Semua orang harus merenung-renungkan akan keagungannya, kesuciannya, agar hati kita dapat dikesankan oleh satu perasaan akan tabiatnya yang mulia itu. Dan namanya yang suci itu harus diucapkan dengan sikap hormat serta hikmat. Ya. Jadi inilah penjelasan dari Roh Nubuat tentang bagaimana kita mempraktekkan hukum yang ketiga ini. Saya ingin garis bawahi ini kata tidak berhati-hati dalam pembicaraan-pembicaraan yang biasa. Ya. Itu yang saya sudah singgung di pendahuluan tadi, bagaimana orang-orang ya dalam bersosial mereka menganggap biasa saja menyebutkan nama Tuhan. Bahkan ada yang sampai mengeluarkan kata-kata kasar disertai nama Tuhan. Nah, ini sesuatu yang tentunya sangat menyedihkan. Ya, ya. Dan kita lihat ini adalah sesuatu pelanggaran yang sangat umum terjadi, teristimewa. Kita melihat bagaimana di lirik lagu-lagu, bahkan juga di dalam ucapan di dalam film, orang memaki, mengumpat dengan menggunakan nama Tuhan. Ya. Berarti ini juga adalah sebenarnya adalah hiburan yang harus dihindari dari orang Kristen, karena hiburan ini walaupun di dalam bentuk hiburan tetapi sebenarnya mempertontonkan penghinaan dan merendahkan nama Tuhan. Bagaimana pendeta melihat hal tersebut? Ya, memang orang-orang saat ini pola pikir mereka selalu menjurus kepada entertain. Ya. Jadi kalau itu menyenangkan, mereka sudah tidak lagi melihat apakah itu bertentangan atau tidak dengan firman Tuhan. Ya, mereka menerimanya saja begitu saja tanpa melihat apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Jadi memang benar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berhati-hati dengan hal ini. Karena tentunya ini adalah cara setan untuk membuat orang-orang di zaman ini tidak lagi menghormati nama Tuhan. Tidak sensitif. Tidak sensitif. Dia masuk dengan cara-cara yang halus ataupun cara-cara yang menyenangkan. Ya. Dan akhirnya orang banyak tidak menghormati nama Tuhan dan otomatis tidak menghormati Tuhan itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih pendeta. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang akibat-akibat. Karena walaupun sempat diangkat tadi di awal dari diskusi kita, di zaman Alkitab ada orang-orang yang menghormati dan diberkati. Ada yang melanggar dan memperoleh kutuk. Nah, sekarang kalau kita menarik ini ke zaman kita sekarang, apakah ada akibat-akibat yang dapat diterima ketika kita melalaikan hukum ini, teristimewa hukum yang ketiga ini, di zaman kita sekarang? Bagaimana pendeta melihat? Baik, jadi kalau berbicara akibat, memang pada prakteknya sudah tidak seperti di zaman perjanjian lama yang kita bahas tadi. Ketika melanggar langsung dihukum dengan dilempari batu. Saat sekarang ini mungkin kita tidak melihat hal seperti itu. Tentunya dalam kehidupan beribadah, ketika ada seorang yang mungkin melanggar hukum ini, tidak serta-merta pendeta dan jemaat melempari orang itu dengan batu. Tentunya tidak ada lagi seperti itu. Tetapi bukan berarti orang yang melanggar hukum itu tidak mendapatkan hukuman. Saya ingin mengambil referensi Alkitab dari kitab Yeremia 50 ayat 31. Di sana berkata, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Jadi tetap ada
penghukuman yang akan Allah berikan. Namun Allah lah yang menentukannya. Ya. Secara langsung memang sudah tidak ada lagi praktek seperti yang kita bahas tadi. Tapi tetap orang yang melanggar hukum pasti akan mendapatkan hukuman. Bahkan lebih jauh di dalam Yudas, kitab Yudas 1 ayatnya yang ke-14 dan 15, di sana mengatakan juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi tentunya pada akhirnya, ketika Yesus datang kembali, hukuman juga akan diberikan kepada orang-orang yang melanggar hukum ketiga ini. Namun dampak yang mungkin paling dirasakan oleh orang-orang yang melanggar hukum ketiga ini adalah dampak secara rohani. Ya. Di mana tentunya mereka lama-kelamaan akan kehilangan rasa hormat. Dan itu dapat terlihat dalam beribadah yang kita sudah singgung tadi. Ya. Ketika dia berdoa, hanya sekedar rupa saja dia berdoa, karena sudah tidak lagi punya rasa hormat. Ketika dia bernyanyi mungkin hanya sekedar rupa saja. Jadi kekeringan rohani akan dialami oleh orang-orang yang melanggar hukum yang ketiga ini. Ya, amin. Luar biasa. Nah, kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah apa kira-kira yang dapat saya lakukan untuk dapat dimampukan menuruti hukum ini? Apakah ada kiat-kiat khusus agar dapat menuruti hukum ini teristimewa tentang menghormati nama Allah ini? Baik, terima kasih. Jadi tentunya hukum yang ketiga ini tentang menghormati nama Allah ini berkaitan erat dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa terus menjaga hukum ini dalam kehidupan kita? Tentunya kita harus meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lewat membaca firman Tuhan, lewat berdoa, kita akan meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan tentunya mungkin kita juga bisa belajar dari alam. Kita melihat alam ciptaan Tuhan ini, kita melihat bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan luar biasa, maka di sanalah kita akan terbangun hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Karena sesuai dengan Mazmur 19 ayat 1, sana mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan kemuliaannya. Jadi kita hubungan pribadi dengan Tuhan lewat meditasi Alkitab, berdoa, dan kita melihat alam ciptaan Allah yang sungguh luar biasa, maka kita akan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, dan di sanalah kita akan menghormati Allah dengan sepenuh hati kita. Dan tentunya kita juga akan menghormati namanya dan tidak akan mengucapkan nama Allah dengan sia-sia. Ya. Baik, sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini, Pendeta, dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat diskusi ini dan memperluas wawasan kita. Namun karena kita terbatas waktu, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Dan mungkin sebagai kesimpulan dari pembahasan kita, bolehkah Pendeta memberikan manfaat rohani atau kesimpulan sebagai closing statement? Terima kasih. Jadi sejauh yang kita telah bahas dalam pelajaran ini, kita melihat bahwa hukum ini, hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan, ini berkaitan erat dengan bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, tentunya kita akan memperlakukan Allah dengan cara yang patut baginya. Ya. Kita akan menyebut namanya dengan penuh rasa hormat, kita akan memperlakukan namanya dengan penuh kemuliaan, dan tentunya semua itu terjadi oleh karena kita punya rasa kasih kepada Allah. Jadi sebagai kesimpulan dari pelajaran kita pada saat ini, mari kita terus meningkatkan rasa kasih kita, rasa cinta kita kepada Allah. Ya. Karena ketika kita mencintai Allah, maka kita juga akan menghormati Dia dan menghormati namanya. Dan tentunya kita juga punya tanggung jawab untuk mengajarkan akan hal ini kepada orang lain, sehingga akan lebih banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Pendeta. Bolehkah Pendeta tutup dalam doa, diskusi Alkitab kita dan juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini? Mari kita berdoa.
Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang hidup, yang layak disembah, dipuji, dan dimuliakan. Terima kasih untuk pelajaran yang telah kami pelajari bersama pada saat ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kami, sehingga benar-benar dalam kehidupan kami akan memuliakan Allah dan namanya yang kudus. Hindarkan kami dari kata-kata, ucapan, bahkan tindakan yang tidak menghormati nama Tuhan. Ya. Biarlah kiranya dengan kehidupan kami yang menghormati nama Tuhan, Allah akan ditinggikan, dimuliakan, dan kami pun boleh mendapatkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Berkati para pemirsa yang sementara menyaksikan akan program ini. Diberkatilah mereka dalam kehidupan, baik dengan berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Kiranya sukacita, damai sejahtera akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan para pemirsa sekalian, sehingga mereka akan terus memuji-muji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau berikan. Ketika mereka dalam pergumulan, dalam tantangan, mereka berseru kepada nama Tuhan yang ajaib. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memberikan jalan keluar dan kelepasan. Ya. Memberkati juga untuk Cornelius Media yang senantiasa menyiarkan program-program rohani yang meningkatkan iman dan percaya kami kepadamu ya Tuhan. Diberkatilah para pimpinan, staf, dan seluruh yang bekerja dalam program ini. Diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan diberikan selalu tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka dapat terus mengatur program-program untuk peningkatan kerohanian kami sekalian. Amen. Memberkati juga Pendeta Taliwongso yang senantiasa mendampingi dalam program DIK, kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan menjadi bagian pendeta. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Rene Masengi. Terima kasih Pendeta yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pendeta bersama dan keluarga di dalam pelayanan. Saya percaya kita semua telah diberkati dan memiliki pengalaman rohani yang baru. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang yang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.